Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Intan Masita Hayati dari SPI Jakarta Angkatan 11. Kali ini saya ingin mempresentasikan komparasi pendidikan anak usia dini Abdullah Nasiulan dengan Maria Montessori. Di Indonesia, metode Montessori dijadikan referensi kurikulum, terutama pendekatan Beyond Center and Circle Time. PAUD berbasis Montessori juga mulai banyak menjamur di Indonesia dan mulai muncul juga Islamic Montessori School yang sebenarnya hanya menambahkan embel-embel Islam dan tambahan pelajaran ibadah serta namun filosofinya masih menggunakan filosofi Montessori. Nah, oleh karena itu saya ingin membandingkan dua tokoh, Abdullah Nasiulan dan juga Maria Montessori dari berbagai aspek. Sekolah Montessori sendiri sudah mulai banyak diadopsi oleh pendidik muslim dan dari Abdullah Nasiulan bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam banyak menjadi referensi dan banyak juga dipelajari. Maria Montessori, beliau adalah orang Italia. Awalnya dia sekolah di teknik, namun kemudian dia mengambil Dr. F. Medicine dengan konsentrasi ilmu pediatrik. Beliau adalah dokter perempuan pertama di Italia. Beliau juga membuka sekolah khusus untuk anak-anak dan membuat sebuah miracle, yaitu anak-anak yang berkebutuhan khusus oleh dia bisa dijadikan anak dengan memiliki life skill yang baik dan juga bisa membaca dan menulis. Beliau adalah aktivis pejuang perempuan, pernah mendapatkan nominasi Nobel sebanyak 3 kali. Sedangkan Al-Ustadz Syekh Abdullah Nasiulan berasal dari Suriah. Beliau berpendidikan di Al-Azhar sampai S3-nya di Pakistan. Beliau aktif sebagai dai dan pengajar di sekolah dan masjid. Beliau adalah orang yang pertama kali memperkenalkan mata kuliah pelajaran tarbiyah Islamiyah. Beliau adalah anggota organisasi Iwanul Muslimin. Kita ke Maria Montessori dulu. Jadi pemikiran pendidikan anak Montessori, beliau itu mengatakan bahwa perkembangan psikis anak itu terjadi sebelum kelahiran. Anak-anak itu butuh pengalaman indrawi sebelum dia diajarkan secara kognitif. Nah, edukasinya berupa autoedukasi. Jadi mereka itu anak-anak itu berkembang secara natural mengikuti jejak alam. Kita tinggal menyediakan bahan dan alat untuk anak-anak. Anak-anak juga tidak diajarkan langsung oleh guru, namun guru itu hanya bertindak sebagai petunjuk dan pengamat dan membebaskan belajar bagi anak-anak. Ini ada beberapa buku yang dilahirkan oleh Maria Montessori. Tujuan pendidikan menurut Maria Montessori yang paling utama adalah menjadikan anak itu bisa berkembang mandiri dan disiplin. Ini adalah metodenya. Dia mengajarkan keterampilan hidup praktis terlebih dahulu, kemudian motorik, sensorik, baru setelah itu masuk ke kognitif dengan memenuhi aspek psikal, intelektual, language, emosional, dan sosial. Menurut Montessori, kelainan atau deviasi pada anak disebabkan oleh anak itu tidak diberikan kebebasan atau tidak diberikan explore. Jadi anak dipaksa untuk melakukan tindakan yang cocok untuk orang dewasa saja. Sebab umum ini bisa menyebabkan kelaparan mental dan kurangnya aktivitas. Sehingga caranya untuk menormalisasinya yaitu dengan memasuki kelas Montessori. Kemudian untuk Abdullah Nasiulan, ini adalah beberapa bukunya, lumayan banyak ya di bidang dakwah dan juga pendidikan. Namun ini adalah bukunya yang paling terkenal yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam. Sumber ide pemikiran beliau itu dari Al-Quran, hadis Rasulullah, para sahabat, dan salafus soleh. Hampir tidak pernah mengambil referensi dari pemikir barat. Dan pemikirannya tentu saja dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin. Nah, menurut beliau, anak adalah amanat Allah bagi setiap orang tua. Anak merupakan periode yang penting dan juga berbahaya. Lingkungan anak-anak untuk belajar adalah kerjasama antara rumah, masjid, dan sekolah. Guru menurut Ulwan bisa harus menjadi seperti orang tua. Jadi kita harus mendidik anak-anak itu seperti layaknya mendidik anak-anak sendiri. Guru itu terdiri dari orang tua dan juga guru yang ada di sekolah. Guru harus memiliki sifat asasi pendidik, yaitu ikhlas, takwa, memiliki ilmu pengetahuan, dan memiliki tanggung jawab. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Uwan, anak-anak itu harus disiapkan untuk memiliki iman, akhlak, akal, sosial, agar dia mampu hidup di tengah masyarakat. Dan anak itu nanti dijadikan sebagai penerus risalah Islam. Ini adalah kurikulumnya memenuhi aspek iman, akhlak, jasmani, akal, psikologi, sosial, dan seks dengan metodenya melalui keteladanan, pengulangan, nasihat, perhatian dan pengawasan, dan juga memberikan hukuman. Menurut Ulwan, berbeda dengan Montessori, kenakalan pada anak itu disebabkan oleh bisa dari kemiskinan, orang tua, lingkungan, tayangan film, pengangguran, dan juga lain-lainnya. Solusinya yaitu dengan tarbiyah. Nah, ini perbedaannya banyak sekali antara Nasiulan dan Montessori.
Jadi menurut Nasi Uwan, filosofi dari pendidikannya itu berdasarkan Islam, sedangkan Montessori itu berdasarkan penelitiannya dan juga tokoh-tokoh Barat. Awal mendidik kalau menurut Nasi Uwan yaitu sebelum pernikahan, tapi kalau menurut Montessori yaitu sejak masuk ke kelas Montessori yaitu usia 2 tahun. Nasi Uwan tujuan pendidikannya untuk menciptakan insan kamil, kalau Montessori agar anak itu dia tumbuh secara natural, bisa mandiri. Acuan teladan Nasi Uwan itu adalah Rasulullah, kalau Montessori itu tidak ada. Sumber pemikiran Uwan, Al-Quran, hadis para sahabat dan salafus soleh, kalau Montessori itu pemikiran tokoh barat ya. Metode pengajarannya Nasi Uwan melalui keteladanan, pembiasaan, nasihat, perhatian pengawasan, dan juga hukuman. Kalau Montessori melalui life skill sehari-hari yang ada di rumah atau di lingkungan. Lingkungan pendidikan kalau menurut Nasi Uwan adalah rumah, sekolah, dan masjid, sedangkan Montessori hanya kelas. Kalau guru menurut Uwan itu orang tua dan juga guru. Kalau Montessori hanya guru saja dan guru itu hanya sebagai pemantau. Nah, untuk, hukuman Nasi Ulwan itu ada memberikan hukuman untuk anak-anak, sedangkan Montessori tidak ada. Nasi Ulwan sendiri tidak memiliki sekolah khusus untuk anak-anak, kalau Montessori tentu saja ada. Nasi Ulwan pendekatannya melalui individu dan kelompok, kalau Montessori melalui perseorangan. Mereka antara Nasi Ulwan dan Montessori memiliki persamaan, yaitu aspek pendidikan yang harus menyeluruh pada anak dan juga memperhatikan tumbuh kembang anak. Nah, kesimpulannya, popularitas dan pemasaran sekolah Montessori sebenarnya menutupi filosofi yang tidak sejalan dengan tujuan pendidikan Islam. Hal ini membawa anak-anak Muslim dapat menjauh dari tujuan pendidikan Islam yang sejati. Namun sebenarnya ada beberapa bagian yang masih bisa kita manfaatkan dari Montessori, selama hal itu tidak menabrak ajaran mendasar dalam Islam. Montessori sendiri memiliki kelebihan seperti dia memiliki praktek yang detail, sedangkan di Nasi Ulwan tidak diberikan bagaimana harusnya praktek yang detail mengajarkan anak itu. Montessori juga memiliki alat-alat didaktik pendidikan yang bisa dimanfaatkan di kelas, sedangkan Nasi Ulwan sendiri tidak memiliki sekolah khusus untuk anak-anak, jadi tidak ada buktinya untuk pendidikan anak. Nah, ilmu Montessori yang masih di area sains seperti pengajaran life skill, sensorik motorik, bahasa kognitif, dan lain-lainnya masih bisa kita manfaatkan. Bisa kita islamisasi dan nanti kita gunakan sesuai dengan skala prioritas saat menyusun kurikulum. Hal ini kenapa? Karena agar jangan sampai anak kita itu dia belajar di kelas Montessori hanya belajar Montessorinya saja. Padahal anak-anak Muslim memerlukan pengajaran lain yang lebih berharga dibandingkan hanya sekedar belajar kurikulum Montessori saja. Seperti halnya yang sudah diajarkan oleh Nasi Ulwan, bahwa pengajaran pada anak terbagi menjadi ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Jadi anak kita belajar tidak hanya masalah life skill aja atau kognitif saja ya. Kurikulum dan pendidikan Abdullah Nasi Ulwan dapat kita terapkan di sekolah dengan menyusunnya menjadi mata pelajaran yang disesuaikan dengan tumbuh kembang anak. Jadi kita bisa mix antara keduanya. Kurikulum pendidikan Montessori yang telah diislamisasi kemudian dapat diterapkan di sekolah dan dapat digabungkan dengan pendidikan Nasi Ulwan, namun tanpa perlu memakai embel-embel nama Montessori sebagai daya jual. Hal ini agar kita bisa berpihak kepada Islam, jadi tidak berpihak kepada Barat. Taman pendidikan Al-Quran dan tahfizul Quran itu masih tetap utama karena pada level anak usia dini, mayoritas waktu mereka di sekolah sebaiknya dihabiskan dengan memperdalam ilmu Al-Quran sesuai dengan nasihat Abdullah Nasu'ulan tadi ya, dan para ulama. Dan tentu saja life skill dan lain-lain bisa dipelajari di rumah. Ya, jadi di luar lingkup sekolah, terutama di rumah. Pihak sekolah bisa membantu dengan membuatkan program bagi rumah, masjid, dan masyarakat. Berbeda dengan anak-anak Montessori yang ibu-ibunya itu bekerja di pabrik, jadi mereka semuanya diajarkan di sekolah. Lembaga pendidikan juga bisa membuat kelas khusus bagi orang tua dan masyarakat umum tentang pendidikan anak dalam Islam, agar orang tua dan masyarakat dapat memahami pentingnya pendidikan anak dan mereka dapat diberdayakan dalam membantu mendidik anak. Jadi dengan kita mengembalikan pendidikan itu ke rumah, tentu saja kita tidak perlu lagi Montessori yang mengajarkan anak-anak life skill, karena di rumah sendiri kita sudah mengajarkan life skill. Jadi filosofi Montessori bisa kita tinggalkan, kita kembali kepada pendidikan anak usia dini Islam, dan kita bisa mengambil referensi dari Abdullah Nasiruwan. Sekian dari saya, Intan Masita dari SPI 11 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.